Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat terus bersama-sama untuk mengawal kasus Subang ini, teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sesuai dengan janji saya bahwa saya juga akan terus kembali untuk mengawal kasus Subang bersama teman-teman semuanya, terus menyuarakan agar kasus ini tidak tenggelam sesuai dengan apa yang kita semuanya inginkan. Kita semuanya menginginkan kasus ini cepat terungkap karena memang sudah sangat lama sekali, dan mungkin pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit menceritakan pada saat mulai tanggal 18 ya di TKP, dan juga sampai dengan gambaran lah sepintas terkait sampai dengan sekarang. Teman-teman semuanya, kita tahu ya bahwa kasus Subang ini sangat rumit sekali sepertinya. Dan ada yang mengatakan bahwa kasus Subang ini panggung sandiwara. Ya kira-kira seperti itulah. Di kolom komentar itu sangat banyak sekali. Tapi saya karena memang kemarin sakit, boro-boro bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh teman-teman, komentar teman-teman ya. Tapi alhamdulillah sekarang juga udah sembuh nih, makanya saya akan mencoba untuk bercerita dan berdiskusi, meminta pendapat dan sarannya juga dari teman-teman semuanya sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Mudah-mudahan juga dapat menambah wawasan saya untuk supaya saya dapat memberikan informasi sisi penyajian yang lebih baik lagi, yang mudah diterima sama teman-teman semuanya. Tetapi kalau misalkan saya kurang pas atau bagaimana, mungkin karena kebodohan saya, dan mudah-mudahan teman-teman semuanya juga dapat memaafkan saya. Oke, teman-teman semuanya, sekarang saya akan bercerita dari mulai tanggal 18 ya. Pada saat kejadian tanggal 18, TKP itu juga sudah langsung dipasang volis lain oleh pihak kepolisian. Selain itu juga dalam 1 kali 24 jam pihak kepolisian itu meminta keterangan dari para saksi-saksi tentunya. Tetapi sebelum itu pihak kepolisian yang saya tahu melakukan olah TKP di lapangan ya, bersama tim Inapis juga waktu itu melakukan olah TKP dan mengamankan beberapa barang mungkin untuk dijadikan barang bukti maupun alat bukti tentunya ya, dibawa dan diamankan oleh pihak kepolisian tentunya. Selain itu juga karena memang keterangan dari para saksi ini sangat diperlukan, tujuannya adalah memintai keterangan daripada saksi-saksi adalah untuk bagaimana membuat kasus yang terjadi di Subang ini, yang sudah menewaskan ibu dan anak ini, bisa menjadi lebih terang benderang, dengan sebuah harapan keterangan yang diberikan oleh para saksi itu dapat memberikan petunjuk kepada pihak penyidik, sehingga penyidik bisa lebih cepat dalam pengungkapan sebuah kasus. Dan tentunya saksi itu juga mungkin disumpah ya, tentunya disumpah juga. Dan setelah saksi memberikan keterangan kepada penyidik, itu ada berita acaranya juga. Jadi apapun yang diberikan keterangan oleh pihak saksi kepada pihak kepolisian, wabil khusus penyidik, itu dapat dipertanggungjawabkan oleh saksi yang menyampaikan keterangan sesuai dengan apa yang dia sudah sampaikan kepada pihak kepolisian.
Nah, teman-teman semuanya, dari awal saksi waktu itu 69, tetapi tidak terasa sampai sekarang sudah hampir 100 lebih ya. Tetapi ada juga yang bertanya kepada saya, Kang, katanya kok saksi kasus Subang sangat banyak sekali. Ya iya, justru secara pribadi saya juga melihat ya, dan saya juga baru dalam sebuah kasus yang terjadi di Indonesia mungkin ya. Ini mungkin yang saya tahu saja ya. Jumlah saksi ini sangat banyak sekali. Tetapi dari 100 lebih saksi ini, apakah memang belum ada keterangan ya yang diberikan oleh saksi-saksi yang dimintai keterangan oleh pihak penyidik yang dapat sedikit membuat terang benderang untuk kasus yang terjadi di Subang ini? Saya rasa jawabannya belum ya. Lalu apakah apabila ada saksi lain lagi yang dimintai keterangan, dalam arti ada penambahan saksi lagi yang terus dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, karena sampai saat ini juga polisi tidak diam ya, masih melakukan penyidikan dan penyelidikan tentunya untuk ingin agar supaya kasus Subang ini bisa terungkap itu. Karena sama, selain daripada kewajiban, ini juga merupakan PR juga mungkin ya bagi pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus yang terjadi di Subang ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau seandainya, apakah kalau ada penambahan, ulangi pertanyaannya, apakah kalau misalkan ada penambahan saksi lagi kasus ini bisa terungkap? Menurut pendapat saya, bertambahnya jumlah saksi itu tidak berpengaruh terhadap kasus ini akan segera terungkap atau tidak. Tetapi kalau informasi yang jelas yang dapat memberikan keterangannya itu membuat sedikit terang menderang, sepertinya itu akan cepat terungkap. Tetapi dari sekian banyaknya 100 saksi ini, saya rasa memang belum ada sebuah keterangan dari pihak saksi-saksi yang dimintai keterangannya oleh pihak kepolisian ya. Makanya sampai saat ini kasus ini belum terungkap. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi bagaimana menurut teman-teman nih? Apakah apabila misalkan besok atau lusa, yang tentunya kita juga tidak tahu ya, karena mungkin yang namanya pihak kepolisian juga ada SOP ya, standar operasional prosedurnya, ada yang memang harus dipublikasikan dalam melakukan pendalaman ini, ada yang juga memang tidak. Tetapi bagaimana menurut teman-teman kalau seandainya saksinya nambah lagi, misalkan nambah lagi 10 atau nambah lagi 5, apakah memang akan membuat kasus ini cepat terungkap? Kalau menurut saya tidak. Tetapi sedikit pun saksi yang memberi keterangan, apabila misalkan keterangannya itu dapat memberikan petunjuk membuat kasus ini lebih terang benderang, ya tentunya sangat berpengaruh. Itu persoalan terkait saksi teman-teman semuanya. Lalu yang sekarang ini persoalannya adalah persoalan kasus Subang. Bisa ada yang mengatakan drama kasus Subang. Teman-teman tentunya tahu ya, mungkin saya melihat bahwa disebut drama, kalau yang namanya drama itu tentunya ada skenario, tentunya ada pemain, tentunya ada produser. Ini kalau kita berbicara tentang drama nih. Tetapi pada dasarnya sampai sekarang kan pihak kepolisian juga belum bisa merilis ya, apakah memang pembunuhan berencana ini siapa, terutama pelakunya, dan nanti siapa juga dalangnya kan. Nah, apakah ini
pembunuh ini eksekutor ini adalah orang suruhan, atau dia bisa saja dia sendiri juga otak sekaligus eksekutor, bisa saja kan. Nah, tetapi kira-kira menurut teman-teman seperti apa nih untuk kasus Subang nih? Apakah yang pertama, apakah eksekutor ini juga sekaligus dalang? Apakah memang dalang ini terpisah dengan eksekutor? Dan kalau berbicara tentang drama, sebetulnya drama itu biasanya akan berakhir ya teman-teman. Kenapa? Karena terkadang drama itu kan dibuat dulu skenarionya. Kalau skenarionya habis juga, ya habis. Tapi ada juga apabila misalkan produsernya nih duitnya atau pelurunya habis nih, maka kasus ini juga akan cepat terungkap. Tetapi untuk lebih jelasnya kan kita tidak tahu seperti apa dan bagaimana, karena kasus ini masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian, wabil khusus Polda Jabar. Kita semuanya doakan saja, mudah-mudahan kepolisian diberikan kemudahan, diberikan kelancaran agar kasus ini cepat terungkap. Nah, teman-teman semuanya, itulah mungkin yang saya dapat sampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya juga minta pendapat teman-teman semuanya nih, minta saran juga teman-teman semuanya. Dan kepada teman-teman yang kebetulan mempunyai pendapat, mempunyai saran, silakan saja untuk berbicara di kolom komentar. Insya Allah komentar teman-teman semuanya akan saya baca dan saya akan pelajari. Mudah-mudahan juga dapat memberikan petunjuk ya, wabil khususnya untuk saya nih, untuk bagaimana bisa mengaplikasikan atau menuangkan atau menjabarkan apa yang ada di pikiran teman-teman semuanya. Teman-teman, demikian, sekali lagi mohon maaf apabila saya ada kata-kata yang kurang berkenaan di hati teman-teman semuanya, atau yang kurang enak didengar, atau yang pokoknya bikin teman-teman kesel aja deh. Secara pribadi saya mohon maaf. Demikian, mari kita terus kawal kasus Subang. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.